Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pastor Herman Kudion. Anda ada di dalam program Kinat of Life. Hari ini kita bicara tentang karakter yang membuat saudara sukses, baik dunia ini maupun nanti saudara setelah dari dunia ini, yaitu karakter tentang ketegasan. Saudara tegas dalam mengambil keputusan dimulai dari tidak bimbang atau tidak mendua hati saudara dalam pengambilan keputusan. Saudara, yang paling penting adalah keputusan untuk memilih sesuatu yang benar sesuai dengan nilai firman Tuhan, atau berdasarkan fakta yang sangat akurat dan dengan tujuan yang jelas dan pasti. Saudara, contohnya seperti Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Haleluya. Dan karena ia mengutamakan Tuhan dan lebih mementingkan Tuhan, maka hikmat Tuhan turun, kuasa dan penyertaan Tuhan kepada Daniel. Saudara, Yosua menantang bangsa Israel untuk memilih dengan tegas hidup mati, berkat atau kutuk. Dengan tegas Yosua sampaikan sebelum mereka dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua berkata dalam Ulangan pasal 30:19, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Saudara, contoh yang lain adalah binatang luwak ketika dihadapkan dengan cepat untuk mengambil keputusan ketika ada bahaya mengancamnya, saudara. Ia lari atau ia berkelahi sampai mati. Itu keputusan-keputusan yang luar biasa, saudara. Saudara, Musa juga mengambil keputusan untuk ikut kehendak Tuhan dan menderita bersama bangsa Israel, umat Israel, daripada menikmati kesenangan Mesir yang sementara. Saudara, kita harus mempertimbangkan menentukan pilihan berdasarkan firman Tuhan. Yosua pun demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, katanya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang ada di sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Haleluya. Atau dengan berhala-berhala yang sekarang di zaman-zaman canggih ini, saudara. Tetapi aku, kata Yosua, dia mengambil keputusan dengan tegas, dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saudara baca di dalam Yosua pasal 24:15, kata Tuhan itu dengan huruf besar semua. Ini ya adalah Yahweh, Yehova, saudara. Tuhan yang benar. Saudara, tidak seorang pun dapat mengambil keputusan atau mengabdi kepada tuan-tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengandalkan yang lain. Saudara dan saya tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon sebagai wakil yang sekarang sering menggantikan Tuhan, yaitu Mammon, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara harus mengambil putusan dengan tegas. Kepada siapakah saudara akan mengabdi? Dedikasikanlah, persembahkanlah, mengabdilah kepada Tuhan yang hidup dan luar biasa itu. Saudara, dasar keputusan yang bijak ada melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Bukan melayani uang, saya kasih. To serve God with all our lives, not serve for money. Haleluya. Tuhan atau Mammon, saudara pilih. Saudara bisa lihat bagaimana kehidupan saudara ketika mengambil keputusan. Ketika kau bicara, kau berpikir, apakah saudara dikuasai oleh Tuhan, firman Tuhan, nilai firman Tuhan, ataukah hanya kepada keinginan dunia yang diwarnai dengan Mammon?
Saudara, keputusan yang bodoh diambil disebabkan karena kebimbangan atau mendua hati. Saudara, yang saudara bisa berubah-ubah, hari ini mau ikut Tuhan, tetapi ketika gangguan datang, saudara mau tinggalkan Tuhan. Saudara, hal itu Tuhan ketahui, saudara, sebelum itu terjadi, sebelum saudara katakan. Oleh karena itu, saudara ada terus di dalam pendidikan Tuhan. Pikulah salib dan sangkalah dirimu, supaya engkau bisa menjadi orang-orang yang mengambil keputusan dengan tegas untuk melayani Tuhan sepenuh hati dan tidak terganggu dengan apapun juga, termasuk dengan uang. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 8 berkata, setiap orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Dua hati dalam bahasa Inggris atau diskosos, kasih, atau dua jiwa atau bimbang. Psikologi itu berasal dari kata psikologi, sering kasih. Psikologi itu berasal dari kata itu, sering kasih, yaitu menyangkut jiwa, pikiran, kehendak, emosi. Orang bimbang berkepanjangan, saudara kasih, dapat mengganggu kesehatan jiwanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari, Tuhan kita hebat dan luar biasa. Dia ingin sepenuhnya kita bergantung dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, orang bimbang punya dua keinginan. Melakukan yang benar atau ingin menikmati kenikmatan sementara yang dunia tawarkan. Kenikmatan dosa, saudara, kenikmatan akan kesenangan dunia ini, saudara yang kasih. Saudara, Musa berkata, di dalam Ibrani pasal 11:25 dijelaskan, ia lebih suka menderita sengsara bersama dengan umat Allah. Saudara, dalam persekutuan bersama-sama dengan umat Allah di gereja, saudara, dengan orang-orang yang dikasih Tuhan, daripada untuk sementara menikmati kesenangan akan dunia ini, atau orang-orang yang mewakili dunia, atau kesenangan dari dunia, dari dosa, saudara yang kasih. Sesungguhnya, saudara, kehidupan hanya diperhadapkan dua pilihan, yaitu bijaksana atau tidak bijaksana. Hanya untuk sementara atau hanya untuk yang kekal. Saudara, pilihlah yang kekal, yang bijaksana, maka Tuhan akan berperan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah bimbang dan jiwamu akan sehat walafiat. Damai sejahtera yang dari para Allah akan memelihara hidupmu, hati dan pikiran dan jiwamu. Bahkan engkau akan dikuasai oleh keinginan-keinginan roh. Puji Tuhan, malah segala sesuatu kuanggap rugi, kata Rasul Paulus. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Haleluya, saudara. Konsentrasi penuhlah kepada Yesus Tuhan yang telah membayar saudara dengan darahnya, dengan tubuhnya di kayu salib, dengan jiwanya. Saudara, engkau sudah ditebus dari kuasa dosa dan dimerdekakan untuk mengabdi kepada Tuhan yang hebat dan luar biasa itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Wow, Kristus adalah segala-galanya. Dialah emas murni yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Begitu berharga dan luar biasa. Saudara, kesulitan pasti bisa diatasi ketika hati kita siap untuk taat kepada Tuhan. Berapapun besar harga yang harus dibayar atau resikonya, tetaplah fokus hanya untuk taat kepada Tuhan dan hidup berkenan atas Dia. Saudara, kehidupan adalah proses tukar-menukar saja, hari lepas hari, berkelanjutan dan berseri. Saudara, dalam kehidupan kita yang didasarkan pada keputusan yang bijaksana atau keputusan yang bodoh. Saudara, kita sering menukar tenaga kita dengan uang. Haleluya, kita bekerja, kita coba mengabdi, mencurahkan tenaga kita untuk mendapatkan uang. Lalu uang itu kita gunakan untuk makanan. Dan makanan itu akan menghasilkan tenaga. Dan terus-menerus terjadi pertukaran seperti itu. Sebuah siklus yang tidak pernah putus, saudara yang kasih. Haleluya.
Tapi hari ini seringkali Tuhan berkata yang hebat dan luar biasa. Bukan karena itu semua, tetapi karena Tuhan. Sama kebenaran di level rohani. Kita sering menukar sesuatu yang fana, saudara yang kasih, sesuatu yang kekal dengan yang fana. Atau sering menukar Kristus dengan mamon, dengan hal-hal yang sementara yang dunia tawarkan. Putusan ada di dalam saudara. Manakah yang lebih berharga dan mempunyai nilai yang luar biasa yang tidak tergantikan. Saudara harus dedikasikan, harus persembahkan, dan pilihlah Kristus. Karena Kristus telah memilih saudara, bahkan dia datang menghampiri dan melawat saudara. Saudara, ada 4 decision atau 4D, saudara, untuk membuat keputusan. 4D, D pertama don't. Saudara, jangan lakukan jika itu tanggung jawab orang lain. Biarkanlah mereka melakukannya. Haleluya, saudara, kecuali saudara diminta bantuannya karena ketidakmampuan saudara sebagai konselor. Tapi biarkanlah ia yang akan mengambil keputusan. Yang kedua, delay. D yang kedua, delay. Biarkanlah itu diambil keputusan jangan terburu-buru. Saudara, tunggulah waktu yang tepat. Jika kita dilakukan menunggu waktu yang tepat atau baik, tunggu saja. Tidak perlu terburu-buru. Tunggulah waktu Tuhan. Indah pada saatnya. Itu penting yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tunggulah Tuhan, maka dia akan bertindak. Biarkanlah itu, kalau itu memang harus delay. Harus menunggu waktu yang tepat dan baik. Jangan terburu-buru, saudara kasih. Seperti kuda tangkas, tetapi pada saat yang sama, orang pun akan melakukan yang lebih tangkas lagi. Tetapi dengan tinggal diam dan bertobat, terletak kekuatanmu, kata Tuhan. Saudara kasih, delegate. Saudara kasih, kalau orang lain bisa lakukan lebih baik, why not? Serahkan kepada mereka. Dan dukunglah orang tersebut untuk melakukan apa yang terbaik yang harus diputuskan. Saudara, yang keempat adalah D, yang keempat adalah do it. Bukan do it, sering kasih, do it. Lakukanlah itu. Jika 3 di antara di atas tidak ada, maka lakukanlah dan putuskanlah itu. Dengan nama Yesus Tuhan. Bersabar dengan Tuhan. Saudara, keputusan kecil yang sekarang kita ambil menentukan keputusan besar di kemudian hari. Jangan salah mengambil keputusan. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Orang yang mengabaikan atau tidak memutuskan padahal ia harus putuskan, maka ia sedang membiarkan orang lain atau keadaan sendiri yang akan memutuskan demi kepentingan sendiri. Kepentingannya sendiri yang harus dia putuskan. Keputusan tetap diambil, saudara yang kasih. Saudara yang memutuskan atau orang lain atau keadaan yang akan memutuskan itu. Itu akan terus berjalan, saudara, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kalau tidak punya kemampuan, saudara yang kasih, untuk ambil keputusan, mintalah nasihat kepada para konselor yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kepada orang-orang yang punya otoritas lebih tinggi daripada kita. Saudara, Amsal berkata demikian, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Jadi jangan anggap saudara itu orang hebat, orang bisa. Orang yang tahu segala-galanya. Tidak, saudara yang kasih. Karena hanya orang bodoh yang menganggap dirinya lurus menurut anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia orang bijak. Bagaimanakah firman Tuhan bisa dijadikan seseorang tegas dalam mengambil keputusan? Yang pertama, Amsal katakan, yang harus menjadi warning bagi kita adalah Amsal pasal 14:12. Ada jalan yang dianggap orang lurus, tetapi ujungnya maut. Oleh karena itu, hati-hati saudara, dalam saudara mengambil keputusan. Amsal 28:26 berkata demikian, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Hati-hati sering kasih. Oleh karena itu firman Tuhan, jagalah hatimu
sedemikian rupa karena dalamnya terletak kekuatan. Betapa liciknya hati, saudara, kata firman Tuhan. Sering kita tertipu oleh hati kita sendiri. Karena itu siapa yang percaya, kata Amsal 28:26, kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Saudara, dasar-dasar kita dalam mengambil keputusan khusus sering kasih, yang penting-penting. Yang pertama adalah kita harus konsisten menggunakan setiap yang Tuhan berikan. Saudara, ciptakan sesuai dengan tujuannya Tuhan menciptakan tersebut. Atau sesuatu yang Tuhan izinkan itu ada di sekitar kita, saudara. Baik itu keuangan, makanan, pakaian, pernikahan, keluarga, waktu, bahkan teman-teman kita. Saudara, lakukanlah itu dan pertanyakanlah kepada Tuhan, apa tujuannya Tuhan bagi saya. Ketika saya adakan uang, ada makanan, ada pakaian, pernikahan, keluarga, waktu, kawan. Saudara, lakukanlah itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan secara konsisten. Jangan menyimpang, jangan coba-coba mengkhianatinya walaupun hanya sekedar dengan perkataan, saudara kasih. Belum saudara lakukan. Karena Tuhan menghargai setiap keputusan kita yang sesuai dengan kehendaknya, maka Dia akan bertindak bagi saudara dan saya. Yang kedua, saudara, keputusan tidak boleh melanggar hukum Tuhan dan moralitas yang ada, moralitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik sebelum saudara mengambil keputusan. Perbandingkanlah, bercerminlah dengan firman Tuhan dan dengan moralitas yang ada yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih, mempertimbangkan kata hati yang jernih, yang suci, yang kudus. Hati yang ada terus dibalut, yang sudah diperbarui dengan kuasa firman Tuhan. Mintalah pertimbangkan kepada orang-orang yang punya otoritas, yang punya kemampuan, saudara. Yang keempat, saudara, setiap keputusan harus seimbang, harmoni, saudara, dengan yang terkait satu dengan yang lain. Saudara, kalau ada yang dirusakkan satu yang lain, saudara kasih, maka keputusan itu harus dievaluasi ulang. Yakinlah keputusan yang menimbulkan akar kepahitan, kemarahan bisa salah dan menimbulkan kerugian, baik secara material maupun non-material. Yang kelima, saudara kasih, apakah keputusan berdasarkan ego sendiri? Atau setiap keputusan punya keuntungan sendiri, hanya untuk memuaskan diri sendiri? Atau sesuai dengan tujuan Tuhan? Kalau ya, mengucap syukurlah karena sesuai dengan kehendak, sesuai dengan God will, saya kasih, dengan His will, dengan kehendak Tuhan. Karena itulah, saya kasih, yang harus kita utamakan, yaitu kehendak Tuhan. Yang keenam, saudara kasih, apakah putusan membuat kita lemah atau juga membuat orang lain lemah dan merusak orang lain juga? Roma pasal 14:21, baiklah engkau jangan makan daging dan minum anggur atau sesuatu yang menjadikan batu sandungan untuk saudara. Saudara harus perhatikan, jangan jadi batu sandungan dari setiap pengambilan keputusan saudara lakukan, atau menjadi orang lain lemah, bahkan merusak orang lain. Yang ketujuh, saudara kasih, apakah keputusan itu menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Oleh karena itu sangat penting, saudara kasih, karena kita berasal dari Dia dan kita percaya tujuan hidup kita pun dari Dia. Oleh karena itu, saudara kasih, setiap keputusan itu harus harmoni, harus seimbang, harus cocok dengan apa? Dengan panggilan Tuhan terhadap kita. Kalau tidak cocok, saudara kasih, maka harus dipertanyakan dan dipikir ulang, atau saudara keluar dari tujuan panggilan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan membangun kerajaan Allah dan menghancurkan
kerajaan setan. Saudara menjalankan amanah agung yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk jiwa-jiwa yang butuh disembuhkan dan diselamatkan. Dipulihkan, diperbaharui. Haleluya. Oleh karena itu saya kasih, keputusan penting harus dibawa di dalam doa. Atau doa dan puasa. Karena itu sangat berhubungan dengan masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Saudara, puasa yang saudara lakukan akan menguatkan ketegasan kita di dalam kita mengambil keputusan. Doa, puasa yang benar adalah kita tidak boleh dilihat oleh orang lain sedang berpuasa sesuai dengan Matius pasal 6:18. Melainkan biarlah hanya Bapa yang tahu, supaya murnilah keputusan dan puasamu itu. Dan biarlah Bapa yang tersembunyi itu akan membalasnya kepada kita. Akan bekerja bersama dengan kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tegas dalam hidup ini. Saudara, Yesaya 58 ayat 8 berkata demikian tentang puasa. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara, orang yang mengambil keputusan dengan tepat, dia akan mengalami perkara ini. Terangnya akan merekah seperti fajar. Lukanya akan pulih segera. Dan kebenaran akan menjadi barisan depannya. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakang kita. Apabila kita menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, puji Tuhan, keputusan harus fokus kepada tujuan, kepada panggilan Tuhan, bukan didasarkan hanya karena ada gangguan-gangguan yang membingungkan kita. Akhirnya kita mengambil keputusan salah. Tetaplah fokus kepada tujuan Tuhan. Tetaplah fokus kepada panggilannya. Maka kita percaya Tuhan terus bekerja dalam setiap apa yang kita putuskan. Kita putuskan untuk tidak pernah berhenti, saudara yang kasih, untuk menyenangkan hati Tuhan sampai saudara yang kasih mencapai garis akhir pertandingan iman dan mencapai tujuan hidup yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ambillah keputusan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan hanya untuk kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan tetap bersama dengan saudara dalam setiap keputusan yang saudara ambil. Berkati mereka ya Bapa, sertai mereka dalam setiap kehidupan mereka. Pulihkan dan sembuhkan segala luka-luka mereka. Buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa kembali dalam Kinat of Life selanjutnya. Tuhan memberkati saudara sekalian.